Tidak perlu berpikir untuk menikah. Jika kamu merasa tertarik, itu sudah cukup. Menikah juga tidak masalah. Aku dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Kalau bukan karena gaji bulan ini yang tinggi, siapa yang mau pasangan seperti ini? Pasangan ini bisa kamu ambil. Paling tidak, kamu bisa sedikit lebih tinggi. Meskipun kamu tidak memiliki perasaan padanya, tapi kamu jadi sekretarisnya. Bertemu di bawah dan bertemu di atas. Tidak ada jaminan dia, si playboy ini, tidak akan memiliki niat buruk terhadapmu. Aku dengar dia terkenal playboy. Kehidupan pribadinya buruk, dan dia sering mengajak perempuan. Jadi kamu tenang saja, aku sudah kalah. Halo, Guzong. Saya sudah memikirkannya, saya ingin pindah ke sana. Bagaimana kalau besok setelah jam 9 pagi? Baik, sampai jumpa besok. Pilih sendiri. Guzong, sekretaris sudah pergi, dan ada seseorang yang menjemputnya. Judul buku. Aku ingin kau tahu. Barang yang kuinginkan, jangan harap ada yang bisa merebutnya. Maaf, Tuan Gu. Ini sekretaris Shu yang membuatnya. Semua salahku karena tidak memeriksa dengan baik. Aku akan segera membuat ulang, tidak perlu. Dia membuatnya cukup bagus. Muridmu ini cukup bagus membimbingnya. Ada sedikit gayamu. Suka apa? Pulang kerja beli saja. Saya yang beli? Terima kasih Pak Gu. Sekretaris Shu memang cukup tegas. Malam ini ada makan malam dengan Luting, kan? Saya sudah siap. Seperti biasa, saya antar Anda setelah kerja. Kirim alamatnya ke Paman, biar dia antar. Mengerti? Silakan keluar dulu. Panggil Paman Anda ke sini. Baik. Ruilian, kamu butuh 10 tahun untuk mencapai posisi ini. Tapi begitu mudah diambil olehnya. Bukankah itu sangat disayangkan? Dunia kerja sangat bergantung pada kesempatan. Mungkin hanya karena kamu kurang beruntung saja. Mungkin juga karena kurang kemampuan. Tidak terima juga tidak bisa. Ruilin, ini belum ada kesimpulan pasti. Jangan dulu bicara hal yang membuat putus asa. Kamu sampai posisi sekarang dengan kemampuan sendiri. Lalu bagaimana bisa dikatakan kurang kemampuan? Lagi pula, bagaimana kita tahu dia mengandalkan keberuntungan? Atau sesuatu yang lain? Maksudmu aku pikir dia tidak sesederhana yang kamu kira. Kenapa Pak Gu malah memandang saat dia bertemu dia, bahkan mempromosinya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Jadi dia bahkan sengaja muncul di sana. Dia tahu Pak Gu tidak suka bekerja, hal yang setengah hati. Jadi saya sengaja tidak berdandan untuk menunjukkan sikap saya terhadap pekerjaan, lalu berpura-pura terlihat tidak berbahaya. Naif sekali, membuat orang panik. Oh ya, kemarin saya masih mendengar dia berbicara dengan Pak Gu. Dia bilang, Pak Gu, saya akan berusaha dengan baik, menjadi tangan kanan dan kiri Anda. Kau pikir Liu Tezu tidak bisa pergi? Lalu siapa yang akan pergi selanjutnya? Dia masih ingin mengusirku. Ruilin, aku rasa Paman tidak bisa tinggal di sisi Direktur Gu lagi. Bagaimana menurutmu? Nona Ding, tidak. Nyonya silakan perintahkan saja. Saya pasti akan bekerja sama sepenuh hati. Yo bos datang, jangan terlalu banyak datang. Saya ada rapat nanti. Saya cuma duduk sebentar, nanti harus pergi, jangan terlalu sering datang. Apakah kamu buru-buru pulang untuk berdua saja dengan istri? Haha, hari ini cukup sampai di sini saja. Bos kita akhirnya tertarik sama perempuan. Udah selesai belum? Ini kakak ipar yang mengejar sekretarisku. Sekretaris. Sekretaris apalagi tidak boleh cari yang biasa-biasa saja. Duduk. Duduk, minum satu. Hari ini kamu tidak bisa pergi. Kamu. Atau sekretaris ini yang menemani aku minum dengan baik. Minum, direktur, minum. Kalau saya mabuk, kamu tidak takut saya berbuat nakal. Saya tidak takut. Justru kalau saya mabuk, saya lebih mudah berbuat nakal. Sekretaris ini. Hanya karena kamu mengatakan kalimat ini. Hari ini saya ingin melihat apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Nakal. Hari ini saya ingin melihat. Kamu sebenarnya bagaimana bisa berurusan dengan preman? Sungguh, jangan lagi. Aku punya sifat buruk saat minum. Kalau sudah mabuk, gampang sekali terjadi masalah. Sayang sekali, aku punya anggur mahal ini seharga lebih dari 80.000 per botol.
Baru dari Bordu, kosong sebentar. 80.000, Bordu, benar. Dari kebun anggur mana? Tahun berapa? Tuangkan sedikit untukku, ya. Aduh, aku sudah minum. Aku juga tuangkan. 151.050, aduh, minum terlalu banyak, ah. Tunggu aku kembali, biar aku tuangkan lagi, cepatlah. Aduh. Kamu lagi, tampan. Kamu lagi, tampan, datang dari belakang, beberapa Li Jekin. Aku hari ini akan. Lihat dengan jelas siapa aku, kamu sedang berbicara. Aku tidak salah mengenali. Ganteng kecil. Jangan buang-buang waktu. Besok kita nikah saja. Kamu benar-benar pandai bermain kasar ya. Kalau begitu, jangan menyesal besok. Apakah Pak Gu sudah kembali? Pak Gu tidak akan pulang hari ini. Anda tidak perlu menunggu. Istirahatlah lebih awal. Aku menunggumu pulang. Celana. Pelatih. Kamu. Ini kenapa? Tidak apa-apa, aku mengakui kesalahan kok, Pak Gu. Kalau tadi malam ada hal yang kurang sopan. Mohon Anda jangan dipikirkan. Kenapa kamu jadi merasa bersalah? Kamu benar-benar tidak ingat kejadian tadi malam. Pak Gu, bagaimana kalau saya ganti satu set pakaian untuk Anda? 6 digit. Kalau begitu aku pikir-pikir dulu. Kamu juga ikut ya? Bereskan barang, naik level. Pergi lihat Ruili. Nanti ada rapat dengan K. Pastikan semuanya aman. Isi kontrak tetap seperti biasa. Iya, sebelum buka lemari, pastikan nama lengkapnya benar. Kak Ruilin totalnya 15 menit, tolong periksa ya. Aduh, aku terlalu sibuk sampai tidak melihat kamu masuk. Maaf, Ajie. Silakan persiapkan dengan cepat. Peserta K adalah yang kamu tarik kembali. Klien hanya berurusan dengan kamu. Jangan sampai nanti ada kesalahan, ya. Apakah kamu sudah mencetak semua dokumen ini dan belum dijilid? Halaman-halaman ini sekarang semuanya berantakan. Tapi tadi, baru saja kamu bilang dan mengingatkanku secara khusus. Pak Gu tidak suka dokumen penting ada bekas jilidnya. Bagaimana rencanamu? Selesaikan dulu yang mendesak sekarang. Itu kelalaianku. Aku akan mencetak ulang sekarang juga. Tinggal 15 menit lagi sebelum mulai. Bagaimana mungkin sempat? Aku bilang padamu. Apakah kamu sengaja di saat-saat kritis ini berbuat melawan aku? Aku tidak pernah berbuat salah. Maafkan aku. Ada apa, Kak? Ada apa? Apa? Rapat akan segera dimulai, Paman Liu. Bawa dulu ke rumah sakit. Pak Suhu, tolong pertimbangkan usul saya. Kenapa Anda berpikir saya akan menyerahkan kerja sama sepenting ini kepada Anda seorang pemula yang hampir tidak diangkat jadi karyawan tetap, menghadapi rapat sepenting ini? Dengan sebuah kontrak yang belum pernah Anda baca. Apa hakmu berani berlagak dan membuatku setuju? Cobalah saja. Jangan anggap karena kita pernah tidur bersama, aku akan dengan mudah melepaskanmu. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak tahu apa tujuanmu. Tapi pertemuan ini dibatalkan karena paksaan darimu. Aku tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Daripada begitu, lebih baik aku yang coba. Keberhasilan kerjasama ditentukan oleh K. Bukan Guzunian, bukan begitu. Aku pasti akan mendapatkan kerja sama ini kembali.
Baik. Apa kata dokter? Sama seperti yang aku duga. Memang benar minum teh pekat bersama obat asma. Hanya dengan cara ini. Tapi untuk mencapai efek ini, harus melebihi dosis yang biasa digunakan banyak kali. Orang biasa tidak akan mengalaminya tanpa sengaja. Saya tahu. Kamu bilang pada Ruili, sebelum istirahat dengan baik, tidak perlu kembali bekerja. Tenang saja, saya tidak akan mencintainya lagi. Bapak Gu, Anda salah paham. Anda berputar-putar sejauh ini, mencari Suning untuk menjelaskan padaku. Kepala Liu, pikiran Anda semakin dalam. Saya tidak berpikir Anda akan lebih ingin mendengarnya. Kalian berdua bisa. Ini karena saya terlalu rendah diri. Tanpa bantuan Anda untuk memperhatikan buku-buku saya beberapa hari ini. Aku tidak ingin dia terlalu sulit. Tahu. Ruilin? Tidak apa-apa. Aku tahu urusan ini tidak berjalan lancar. Tapi yang penting kamu baik-baik saja. Percayalah. Itu artinya dia tidak akan sombong lama-lama. Mari kita tunggu dan lihat. Maaf, Tuan Ke. Saya juga tidak tahu. Lewat. Datang. Halo semuanya. Halo Tuan K. Saya adalah kepala proyek untuk proposal kali ini. Usulan Nona Su sangat luar biasa. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan baik, jangan pergi. Jangan pergi, kita jangan berhubungan baik. Lumayan, janji ditepati. Hei, Guiwan, mau makan? Kebetulan perusahaan kami baru saja menyelesaikan proyek penting hari ini. Malam ini ada pesta perayaan, kamu juga ikut ya? Sekretaris, malam ini ajak sekretarismu. Semua anggota datang untuk menandatangani kontrak. Bos, saya sudah siap. Siapa dia? Lumayan cantik ya. Sekretaris. Sekretaris buku. Rekan-rekan dari Departemen Seni, belakangan ini memang sudah bekerja keras untuk menghargai semua orang. Semoga semua terus berusaha. Mari kita ciptakan kejayaan lagi. Bersulang, bersulang. Ayo, sudah siap. Mari kita mulai, kata sekretaris. Tambahkan saya di WeChat. Ya, baik, saya akan mencari Anda. Kenapa Pak Lu bilang harus tambah WeChat? Apa yang kamu lakukan? Bertanya-tanya apakah sekretaris akhir-akhir ini ingin berganti pekerjaan. Saya juga butuh sekretaris. Tenang saja, berapapun gaji yang dia terima, saya akan beri 2 kali lipatnya. Sekarang dia gajinya 100.000 sebulan. 100.000. Berapa? 100.000. 100.000. Berapa? 100.000. 100.000 kenapa? Tidak bisa bayar. Kalau begitu, cepat saja menyerah. Tunggu aku kumpulkan kekuatan dulu. Tuan Gu, 100.000 terlalu sedikit, bukan? Tidak mungkin, HM. 100.000. Setahun berarti 1.200.000. Ditambah bonus akhir tahun. Nona, kamu jadi orang yang punya rumah dan makan enak. Apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Ayo, ayo. Saya usulkan kita semua bersulang untuk sekretaris Shu. Terima kasih semuanya. Ini bukan hanya kerja keras saya saja. Ini hasil dari usaha kita bersama. Mari kita bersulang. Ada apa? Tidak nyaman. Pelayan membawakan hidangan ini kembali. Tidak usah, tidak usah. Aku tadi minum alkohol sampai mabuk. Aku keluar sebentar untuk bernafas, nanti baik lagi. Sekretaris, jangan-jangan kamu hamil. Aku pasti hamil, makanya mual seperti ini. Tuan Gu, Rini sudah diterima. Bagaimana kondisi kesehatan Tuan Gu? Semua baik-baik saja.
Besok sudah bisa kembali bekerja. Kamu sudah bersama saya selama 10 tahun, kan? Iya. Kalau begitu kamu harusnya lebih paham sifatku daripada yang lain. Pak Gu, saya kurang mengerti. Kali ini kekacauan ini Ning yang membantu kamu bereskan. Masalah pribadi memengaruhi dasar. Hal seperti kehilangan profesionalisme seperti ini. Saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Mengerti? Kalau saya ketahuan lagi, apa yang kamu lakukan di belakang? Jika kabelnya terputus, kamu pasti tahu akibatnya. Iya. Hai, sudah terlambat setengah bulan. Jangan-jangan kamu benar-benar hamil. Suning, ayo ambil laporannya. Kopi yang bos belikan untukmu. Kenapa kamu datang ke kantor lagi? Kamu benar-benar menganggap tempat ini rumahmu sendiri. Kamu pikir aku datang untuk mencari kamu. Sekretaris buku. Dia hari ini izin. Ada apa? Kalau dia izin, ada apa? Aku juga tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu cara mengelola karyawan. Sekretaris Shu benar-benar dirugikan mengikuti kamu. Kamu tidak memberitahuku. Aku cari sendiri saja. Sekretaris Shu, kamu cuti kemana? Aku sedang di perusahaanmu. Bagaimana kamu bisa dapat kontak dia? Kamu urus saja kapan kamu menambahnya. Kenapa kamu merebut ponselku? Kamu mau pergi kemana? Janin saat ini berusia lebih dari 5 minggu. Ini saat yang sulit. Ayah anak sebaiknya tetap di sampingmu. Aku tahu. Kenapa kamu di sini? Jawab dulu aku. Itu? Pemeriksaan biasa, kan? Cuacanya dingin tapi kamu pakai baju sedikit, kamu gak takut masuk angin. Pakai ini saja. Jangan sampai nanti kamu masuk angin dan menulariku. Ayo, aku antar kamu. Kalau dia tahu dia punya anak, dia akan merasa bagaimana ya? Sudahlah, jangan dipikirkan. Dia punya pacar. Mau kemana? Oh, Fuan Huayu. Kamu juga tahu. Kamu juga tinggal di mana? Kamu juga kenal orang yang tinggal di sana. Seorang teman. Terima kasih, Guzong. Kalau begitu aku pulang dulu. Pak Gu, menurut data yang ada, tempat tinggal Nona Ding ada di sini. Susahnya waktu di hotel kemarin. Tanyakan dengan jelas, cari secepatnya. Gaofen datang tapi tidak bilang dulu ke aku. Sudah pulang, masak apa yang enak? Semua yang kamu suka, baru matang, cepat coba. Apakah itu sangat tidak enak? Ponsel saya menurun kualitasnya. Tidak, belakangan ini nafsu makan saya tidak begitu baik. Niu, apa kamu sedang pacaran? Apa kamu sedang pacaran? Tidak? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tadi di bawah saya melihat seseorang mengantarmu pulang. Saya pikir kamu sudah pacaran. Itu bos saya. Kalau begitu makan dagingnya lebih banyak. Ada apa? Apakah kamu tersedak? Aku ambilkan air untukmu. Minum airnya. Kevan, aku mau bilang sesuatu padamu. Aku hamil. Apa? Tidak ada apa-apa. Ini hanya untuk diberikan kepada seorang gadis. Sebenarnya anak itu milik siapa? Ini sebuah kejadian tak terduga. Nanti aku akan jelaskan padamu. Tapi aku tidak dipaksa atau disakiti. Aku hanya ingin mempertahankan anak ini. Meski dia hanya punya ibu. Kamu akan sangat kesulitan. Tapi aku akan berusaha. Mungkin 10 tahun yang lalu, orang tua kandung kita juga pernah membuat janji seperti itu. Tapi kita tetap tumbuh di panti asuhan.
Kamu pikir aku akan jadi orang seperti itu? Kamu yang terlalu memandang semuanya dengan sederhana. Aku ingin mempertahankannya. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Cepat buka jendela, dia keracunan di drama ini. Nyonya, 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 tidak bereaksi ya. Wei Wei. Nanti kalau Ningning bangun, jangan bilang aku yang menyelamatkannya. Oke, cukup bilang kamu yang menyelamatkannya. Kenapa? Dia sudah besar. Kalau dia tahu itu aku, menggendongnya keluar dari kamar mandi. Malu-malu. Mungkin dari awal sudah salah. Meluapkan amarah padamu. Aku terlalu tidak pria. Nyonya, apakah Anda masih suka model ini? Lumayanlah. Hei, Yue. Paman, kamu hamil. Sekarang di rumah sakit. Apa yang kamu katakan? Kalian berdua selalu bertengkar. Kamu sebaiknya menasihatinya. Semua ini lebih mudah bagi perempuan. Baiklah, kamu tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Nyonya, manicurenya sudah selesai. Hei, di mana Suning sekarang? Suning sedang dinas. Apakah dia pergi sendirian? Dia pergi dengan mobil. Cepat berikan nomor plat mobilnya padaku. Apa kamu lupa kalau kamu adalah sekretariku? Libur sampai-sampai tidak terlihat orangnya. Apakah aku masih perlu mengingatkanmu untuk bekerja? Direktur Gu, saya sekarang sudah siap berangkat ke kota A untuk urusan bisnis. Halo, halo. Halo. Kamu, sebaiknya jangan berlari kemana-mana. Tunggu di mobil, tunggu saya. Aku agak lelah, istirahat sebentar di depan. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Aku minum air dulu. Sudah lebih baik. Terima kasih, Tuan Gu. Kita akan pergi setelah kamu merasa lebih nyaman. Kakak, mau beli satu buket bunga untuk kakak perempuan. Kalian benar-benar serasi. Adik kecil, tidak usah, kami bukan pasangan. Tidak apa-apa, berikan saja semuanya padaku. Terima kasih, kakak, kamu benar-benar tampan. Dadah, ini untukmu. Lihat apakah kamu suka. Gadis kecil ini sangat lucu. Bulat dan sangat patuh. Kamu suka anak-anak? Suka? Ya. Bagaimana denganmu, Gu? Apakah kamu suka? Anak adalah investasi dengan risiko tertinggi di dunia ini, dan pengembalian terendah. Namun tidak ada orang tua yang menganggap anak sebagai aset. Hanya urusanmu saja. Aku tidak mengerti maksud Pak Gu. Ketika nilai yang dibawa anak tidak cukup untuk menutupi biaya pengasuhan, dia akan ditinggalkan oleh orang lain, hingga menghilang. Kedengarannya seperti barang. Pada dasarnya tidak ada bedanya. Mengandung sebuah kehidupan karena cinta atau alasan lain. Sama sekali tidak sepadan. Jadi kamu berencana tidak punya anak seumur hidup, ya. Bos Gu sangat mudah tergoda. Mungkin suatu hari akan ada wanita yang datang membawa anak mencarimu. Bos Gu sangat mudah tergoda. Mungkin suatu hari akan ada wanita yang datang membawa anak mencarimu. Aku tidak butuh anak yang asal-usulnya tidak jelas dalam ceritaku. Lagi pula aku juga bukan tipe orang seperti itu. Aku tidak mau anak, kenapa kamu marah? Aku tidak berani marah padamu, aku marah pada diriku sendiri. Pelayan. Hantu, hantu, bangunlah, jangan tidur. Hantu, hantu, apakah kamu menyalahkanku? Ah, jangan seperti itu, ya. Lain kali jangan masuk tanpa izin, hantu.
Coba pikirkan, bagaimana kondisinya sekarang? Aku mohon, tolong selamatkan dia, aku benar-benar memohon. Kondisinya tidak terlalu baik. Siapkan dirimu secara mental. Ah, menantu. Menantu? Maafkan aku, menantu. Ah, Sekretaris Su. Hahaha. Jangan tanya. Sayang, jangan tinggalkan aku sendiri. Ada apa? Tuan Gu, ngapain lihat aku begitu? Kamu tadi menangis sampai begitu. Apakah itu berarti aku masih cukup penting di hatimu? Aku, aku tadi, Tuan Gu. Bukankah seharusnya Anda menjawab saya dulu? Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana bisa Anda langsung maju sendiri? Apakah Anda merasa Anda serba bisa? Saat itu saya tidak berpikir panjang. Baiklah, saya juga akan menjawab Anda. Anda bagi saya adalah sumber kehidupan saya. Anda adalah tuan besar yang terhormat bagi saya. Anda sangat penting bagi saya. Tuan Gu, apakah Anda ingin mendengar ini? Jika demikian, Anda ingin. Oh, minta maaf. Tuan Gu, maaf jika Anda merasa tidak nyaman. Berpikir seperti itu sungguh dosa yang pantas mati. Sulit untuk mengelak. Kalau kamu tidak bisa bicara, lebih baik diam saja. Pak Gu, apakah Anda baik-baik saja? Semua salah saya. Seharusnya saya tidak pergi. Saya yang mengatur cuti untukmu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang saya perintahkan dengan baik. Saya baik-baik saja. Saya masih keluarga orang ini. Apakah kamu sudah mengabari? Sudah? Seorang pria bernama Gao. Dia bilang akan segera datang. Apa? Kamu sudah telepon Gao Fen. Di kontak darurat Anda hanya ada dia saja. Aduh. Bos Gu. Sudah ada kabar dari hotel. Halo. Itu dia, Nyonya. Halo, Paman, Anda dirawat di rumah sakit. Dia mengalami kecelakaan. Buatkan sup dan pergi lihat dia ya. Tak disangka dia dan anak haram itu ternyata sangat keras kepala. Kalau dia keras kepala, ya sudah, ganti saja jadi lembut. Aku masih tidak percaya itu. Kenapa kamu masih datang menemuiku? Bukankah karena seseorang yang mengendalikanmu? Pokoknya kamu tahu, dari kecil sampai sekarang, apapun yang kamu lakukan, aku selalu lembut hati. Iya, Kak Gaofen sangat baik padaku. Kamu sendiri sebenarnya masih anak kecil. Tapi sudah mau jadi ibu. Bukankah ada kamu yang membantuku? Aku nggak takut apa-apa. Aku nggak bisa membantumu hamil. Kan? Kamu lihat, ini baru minggu berapa sih? Wajahnya sudah lebih ramping. Oh iya? Wei Wei sebentar lagi datang bawa sup untukmu. Kamu harus habiskan semuanya ya. Baik, kamu sudah bilang padanya. Kalian berdua itu sama-sama keras kepala. Dia tahu kamu kecelakaan, hampir saja pingsan. Baiklah, nanti saat dia datang, aku akan lihat lagi. Lihat apakah harus memaafkannya. Tante.
Tanya di mana 203. Ah. Shuning, kamu tidak apa-apa kan? Aku dengar Gaofen bilang kamu kecelakaan. Aku langsung beli tiket dan datang ke sini karena takut. Bikin aku kaget banget. Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan denganku? Kenapa masih datang ke sini? Aduh, kamu ini. Orang dewasa tidak menyimpan dendam. Tolong maafkan aku. Ya, aku sudah salah. Apa tidak cukup? Aku tahu kamu semua demi kebaikanku. Sebenarnya, setelah malam itu aku langsung menyesal. Menyia-nyiakan muka saja. Kamu saja yang mengalah. Ingat waktu kamu keracunan gas dulu. Aku sampai nekat masuk untuk menyelamatkanmu. Mana mungkin aku tega benar-benar putus hubungan denganmu. Ayo, maafkan aku ya. Lihat, aku bahkan sudah masakkan sup untukmu sendiri. Kalau begitu, kamu gak akan blow aku lagi kan? Janji gak akan. Ngomong-ngomong, anaknya baik-baik saja kan? Anaknya baik-baik saja kan? Anak ini baik-baik saja, tapi kenapa ayahnya tidak ada? Dia kecelakaan? Jadi kamu tidak bisa bilang apa-apa, kan? Ah, tidak juga. Saya hanya tidak ingin membahasnya. Anggap saja ayah ini tidak ada. Kamu benar-benar ingin melahirkan itu. Nyonya pohon, kamu tahu tidak? Setelah ini jalanmu akan sangat sulit. Tak heran Gaova menyuruhku merebuskan sesuatu yang sangat bergizi untukmu. Lihatlah, ini baru beberapa hari. Sudah kurus sekali. Dengarkan aku. Kalau tidak, kita akan menyerahkan anak ini kepada. Percayalah. Sebagai ibu, aku akan berusaha keras. Aku tahu tidak bisa memutar balik waktu. Tapi setelah punya anak ini, kamu nanti akan kehilangan banyak jalan keluar. Baiklah, meskipun kamu tidak mau dengar. Tapi ingat ya, kalau ada hal yang bisa aku bantu, aku pasti akan membantu. Pasti harus memberitahu. Bagaimanapun, aku adalah ibu pengganti dari anak ini. Wei Wei. Aku sudah cukup dengan kamu dan Gaofen. Aku sudah cukup dengan kamu dan Gaofen. Untung ada kalian. Kalau kamu benar-benar menganggap aku sebagai saudara perempuan, jangan bilang hal seperti itu lagi. Iya. Minum sup dulu. Masih menghangatkan badan. Enak? Ya. Oh ya, kamu dan pacarmu. Kami baik-baik saja. Nanti aku kenalkan kalian setelah beberapa waktu. Aduh, akhir-akhir ini terlalu sibuk. Baiklah, kalau begitu saya jadi tenang. Kepala Gu, Yongshan. Kepala Gu, saya masih marah. Bukankah sudah bilang saya baik-baik saja? Aduh, 2 hari ini. Harus dirawat di rumah sakit. Tidak bisa melihat wajah tampan kepala Gu. Hatiku ini merasa tidak enak. Kamu cuma pandai bicara manis saja. Makanlah dulu, lihat saja. Di mana kamu dapatkan air kering ini? Di mana kamu dapatkan air kering ini? Air kering ini. Aduh, gila. Aku adalah Tuan Gu. Keluarga ini kaya raya. Sehari cuma makan 3 kali makanan lezat. Sungguh malu, kebahagiaan tak lebih dari semangkuk nasi. Coba rasakan. Ambil 1 suap lagi. Dibeli di mana? Yuyuan, dari timur ke barat 300 meter, nomor 218. Ah, itu kantin cinta di sisi kiri rumah sakit. Keluarga pasien ini, tenaga dan psikologisnya sangat terkuras. Pada saat seperti ini, ada makanan murah dan lezat. Itulah suplemen energi terbaik bagi mereka. Sepertinya kamu sangat memahami. Tidak juga. Sebelumnya, aku merawat teman yang dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Yang bernama Gao itu. Iya, kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Hah? Jadi kalian adalah teman masa kecil. Minum obat dan infus ini membuat mulut mudah terasa pahit. Pak Gu, Anda makan lebih banyak buah saja, supaya tidak bicara dengan rasa pahit dan asam. Saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Kalau begitu sebaiknya itu.
Dia pacarmu. Bukan berarti aku tidak pernah pacaran. Ah, lulus ujian pasca sarjana. Bisakah kamu jangan mati? Ayo sadar, sadar sedikit. Dia sudah punya pacar. Kita bukan dari dunia yang sama. Lagi pula dia adalah bosku. Dan dia punya sifat yang sangat buruk. Ternyata kamu. Tampan banget, Pak Gu, bagaimana? Bos sangat tampan. Sekarang tinggal satu kandang burung lagi di tanganmu. Pakai bajumu sama seperti kakek yang jalan-jalan di taman itu. Sangat mirip. Sudah bilang kan, tingkat estetika luar biasa. Lagi ngapain, bos? Aku datang khusus untuk menjemputmu keluar dari rumah sakit. Aku rasa ini cukup keren. Aku akan ambil fotomu. Sudah bilang belum? HP jelek ini masih bisa dipakai? Tidak apa-apa. Lagi pula di sini. Pak Gu bisa menyampaikan semua informasi kerja padaku. Nanti saja ganti. Jangan. Kalau begitu, aku harus ngobrol sama siapa? Pak Lu, aku antar kamu beli yang baru ya? Ya. Apa hubungannya denganmu? Sekretariku belum saatnya diatur oleh kalian. Sekretariku belum saatnya diatur oleh kalian. Apa yang Bapak Gu perintahkan? Kecil, pergi. Ini adalah acara tahunan perusahaan, biasa saja. Diberikan lebih awal untuk Pak Gu. Bos, kalau kamu seperti ini, maka aku juga mau ke grup Gu. Kamu kekurangan uang. Pak Gu, perusahaan kita total ada 1.368 karyawan, benar-benar hebat. Yakin? Iya, Pak Gu. Rencana keluar rumah sakit sore ini sudah disusun. Apakah langsung kembali ke Yushan Haojing? Ya, kembali saja. Aku sudah bilang padamu, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kau sudah memberiku begitu banyak, aku hanya ingin membalasnya. Apakah aku membutuhkannya? Ini termasuk apa namanya membalas. Aku sudah bilang aku suka kamu. Aku tidak perlu kamu suka aku. Sekali saja pun. Apa kamu bahkan tidak mau memelukku? Lalu malam itu sebenarnya apa? Malam itu. Baiklah. Tadi aku ingin mengingat kembali rasa malam itu. Kamu masih tahu cara melakukannya. Apakah kamu tidak berani memikirkan? Atau tidak bisa melakukannya? Atau kamu sama sekali tidak melakukannya? Bukan seperti itu. Kamu suka Suning, kan? Jika kamu masih ingin tinggal di sini, jangan biarkan aku mendengar nama Suning dari mulutmu. Suning. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa nyaman. Mobil Tuan Gu sudah sampai. Ini milikmu. Ini setelan yang sekretaris beli untukmu waktu terakhir kali. Dia bilang bagaimanapun ini pakaian yang dipakai saat dirawat di rumah sakit. Penutup wajahnya juga tidak bagus,
Jadi dia menyarankan untuk dibuang. Apakah kamu istimewa atau dia yang istimewa bagimu? Dengarkan dia. Tentu saja milikmu. Bawalah. Bawalah. Ngomong-ngomong, Shuning, dia dan Tuan Lu pergi keluar apa? Kamu keluar dulu ya? Perusahaanmu sendiri tiap hari mengisi ulang pesanan. Kamu tiap hari membawa buku Ming di luar. Apa yang kamu kejar? Kamu tidak ingin bekerja. Kamu ingin membebani seluruh dunia ya? Kamu tidak tahu dia sedang bekerja. Dan apa yang kamu pakai itu? Bagus tidak? Ini dibeli oleh sekretaris untukku. Kenapa dia harus memberimu pakaian? Kenapa dia harus memberimu pakaian? Kaosku ini jauh lebih bagus daripada kaosmu yang tua itu. Nilainya mencapai 55. Maaf. Set yang aku punya. Bernilai 150. Obat ini benar-benar berharga. Bagaimana mungkin Xiao Lu bisa bersama sekretaris Shu? Aku melihat mereka berdua ada sesuatu di pesta perayaan itu. Baiklah, baiklah. Tidak perlu khawatir jika Pak Gu mendengarnya. Itu, sekretaris Shu dan Pak Lu kan bukan pertama kalinya keluar bersama. Semua sudah pergi, saya mau bekerja. Ini adalah pertama kalinya saya. Aduh, kenapa sih? Pulang saja ke kantormu. Jangan mengganggu saya. Saya jadi marah. Cepat pergi deh, ayo. Di mana dokumen yang ditandatangani Paman Suning pagi ini? Kopi Anda. Oh iya, Pak Gu. Apakah Anda sudah melihat dokumen yang ditandatangani terakhir kali? Saya baru saja menagih ke sana. Ada apa, Pak Gu? Jelaskan dengan baik kepada saya. Dari mana Anda mendapatkan ini? Pak Kuo, ini urusan pribadiku. Kenapa aku harus jelaskan padamu? Bukankah kamu bilang kamu tidak punya pacar? Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Cerita saya tidak butuh wanita yang tidak bermoral seperti kamu. Wanita yang tidak bermoral. Bisakah kamu bicara dengan baik? Lalu, anak ini milik siapa? Saya tidak perlu menjelaskan. Jika Anda merasa gaya saya tidak benar, maka Anda bisa menunjukkan bukti. Orang yang bernama Gao itu, atau mengatakan dia melakukan sesuatu dengan Luting diam-diam. Melakukan sesuatu dengan Luting diam-diam. Apa kamu gila? Bisakah jangan asal tebak? Apakah orang asing atau kakek dulu? Beberapa hari lalu kamu bilang kita bicara bahasa Sichuan. Tak disangka kamu juga tidak jauh beda. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu kenakan. Aku sudah gila, Guyan. Beberapa hal tidak boleh sembarangan diucapkan. Ini urusanku, bukan urusanmu. Aku juga tidak perlu menjelaskannya padamu. Jika kamu merasa kehidupan pribadiku berantakan, silakan saja. Kamu bisa memecatku. Untuk dia, kamu bisa mengabaikan pekerjaanmu, kan? Itu bukan urusanmu. Baiklah. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Pastikan kita sering berkumpul ya. Ibu memberi kabar baik padamu. Suning dipecat. Benarkah? Dia hamil anak liar, tapi siapa ayahnya? Aku tidak tahu. Pak Gu merasa dia kotor, jadi dia mengusirnya. Pak Gu tahu dia hamil, ya. Hei, kenapa kamu datang? Kenapa kamu masih makan mie instan di saat seperti ini? Tidak boleh makan. Nanti saya akan buatkan makanan enak untukmu. Saya memang enak sekali memberi makanmu. Oh ya, kenapa kamu sudah di rumah pada jam segini? Biasanya kan belum pulang kerja. Jangan ditanya, Ran dipecat. Lagi pula saya juga sudah tidak ingin bekerja lagi. Bos ini, Guyan, sama sekali bukan manusia.
Bos ini, Guyangen, sama sekali bukan manusia. Tidak apa-apa, bukankah aku dan Gaofen yang merawatmu? Lagi pula, dengan kondisi tubuhmu sekarang, jangan terburu-buru untuk bekerja. Nah, lihatlah. Aku membawakanmu banyak suplemen untuk menjaga kehamilan dan menambah energi. Sebelumnya aku dengar kamu bilang bosmu itu cukup baik, kan? Kenapa tiba-tiba dia membuatmu marah seperti ini? Dia menemukan saya melakukan trading hari ini. Lalu tiba-tiba datang mencari masalah. Mengatakan bahwa saya memiliki perilaku yang buruk. Kamu bilang dia sakit ya? Bos kalian memang agak keterlaluan. Ngomong-ngomong. Ini, makan 4 butir sehari. Ingat, rasanya seperti buah persik manis. Coba deh. Tanpa bom waktu ini, semuanya akan lebih baik. Jangan salahkan aku. Bukankah kamu sendiri yang ingin memecatnya? Sekarang kamu seperti ini, untuk siapa? Jangan banyak bicara. Karena dia sekarang bukan orangmu lagi. Aku bisa melakukan apapun. Aku bisa mengejarnya dengan terang-terangan. Melakukan hal seperti ini di depan mataku. Dalam hal pengalaman, Ruilin sudah lebih lama bersamamu. Aku belum pernah melihatmu melindunginya seperti ini. Pokoknya jangan sampai kamu pergi dan membiarkan dia, seorang gadis kecil, hamil. Betapa seksi, aku bisa membantu sebisaku. Tidak seperti kamu yang begitu kejam. Aku tidak kejam. Hari pertama aku mengenalmu, bahkan kamu membiarkan dia hamil. Saya tidak keberatan. Jika Anda keberatan, cepat berikan ini kepada saya. Lagi pula, Anda sudah memecatnya, saya ada urusan. Minumlah sedikit saja. Bukankah Anda tidak tertarik dengan judul buku? Lalu kenapa Anda terlihat begitu bingung sekarang? Saya ingin melihat. Nanti Anda panggil dia paman, apa reaksinya? Gimana? Enak enggak? Atau tanganmu yang lebih enak? Kalau begitu, makan lebih banyak ya. Kamu makan pelan-pelan dulu, aku mau angkat telepon. Xiaolu Zong ah. Sekarang aku bisa kirim lokasiku ke kamu. Hei Ning Ning. Kamu makan pelan-pelan dulu ya. Pacarku minum terlalu banyak, aku harus menjemputnya. Kalau begitu, hati-hati ya. Ini berarti kamu kalah. Halo. Apa? Kamu bilang Luting mau bawa Guyan ke Fuan Garden. Kamu yakin? Aku yakin mereka semua sudah minum terlalu banyak. Mobil yang aku pesan sepertinya sudah hampir sampai. Sangat melelahkan. Ada apa, Tuan Gu? Bisakah kamu tidak langsung mendekati wanita setiap kali bertemu? Bisa tidak kamu berdiri? Setelah 10 tahun, bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Kenapa bisa sekejam itu? Tidak ada sedikit pun rasa rindu padaku. Kalau kamu tidak bisa minum, lebih baik berhenti minum saja. Jangan minum sampai mabuk lalu ribut di rumahku. Luting, mulai sekarang jangan bawa sembarang orang ke rumahku. Kamu masih berhubungan dengannya. Kalau kamu tidak menolaknya, berarti kamu mau menerimanya. Kamu gila ya? Ngapain kamu curiga? Suning, kamu baik-baik saja kan? Wei, kalian tinggal bersama. Pacarku mabuk, aku harus menjemputnya. Jadi, pacar yang kamu sebut, dia bilang dia itu. Kamu, dengarkan aku menjelaskannya, apalagi yang perlu dijelaskan. Bukankah ini sudah cukup jelas? Soviet, baiklah. Maaf, aku terlalu keras kepala. Aku seharusnya tidak marah padamu, tidak seharusnya marah padamu. Asalkan itu kamu, aku tidak peduli apa-apa. Orang lain menyuruhmu beristirahat dengan baik. Aku hanya perlu melihat senyummu sudah cukup. Peraturan musuh menyatakan harus segera membalas pesan. Oke. Pak Gu, silakan istirahat dulu. Kamu juga baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Rekaman CCTV hotel bersifat rekaman berulang. Waktunya terlalu lama sehingga filenya tertimpa. Orang dari bagian pemulihan juga bilang tidak ada cara. Bagaimana dengan wanita itu? Nona Ding, Sekretaris Shu dan Tuan Gao berasal dari panti asuhan yang sama. Kepala panti bilang mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Sekretaris Shu hampir keracunan gas. Juga diselamatkan oleh Nona Ding.
Kamu adalah Guyan dari grup Gushi. Operasi keluarga Hunter sudah selesai. Satu dari kalian urus dulu rawat inapnya. Yang lain ikut saya ke sini. Kamu saja, dokumennya ada padaku. Kamu siapa bagi dia? Siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Pacar bos. Kalau begitu, bagaimana kondisinya sekarang? Kondisinya cukup stabil. Saat ini tubuhnya masih cukup lemah. Masih perlu dirawat inap beberapa hari. Kalau anaknya bagaimana? Anak pasien itu tidak hamil, kan? Ah, aku sudah menemukan daftar itu. Aku sekarang pergi ke kantor untuk menemui kalian. Oke. Jadi aku sebenarnya tidak hamil sama sekali. Iya, tapi belakangan ini kamu makan obat darah atau suplemen apa? Obat darah dan suplemen. Kita amati. Lapisan dalam rahimmu mengalami pengelupasan luas. Ditambah dengan gejala anemia kamu sebelumnya. Jadi begitu ada rangsangan, menyebabkan pendarahan besar. Saya memang memiliki narkoba. Di dalam tas. Saya lihat-lihat dulu. Siapa yang bilang ini suplemen? Ini obat aborsi ilegal. Tidak mungkin. Ini adalah yang diberikan teman saya kepada saya. Ini adalah yang diberikan teman saya kepada saya. Ini urusan keluarga kalian. Saya tidak ikut campur. Saya hanya tahu bahwa dia adalah biang keroknya. Baiklah, kamu istirahat yang baik. Beberapa hari lagi bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, dokter. Gaofen pergi membeli makanan. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah masih ada yang tidak nyaman? Kepala masih. Kembali saja, Guzong. Aku sudah cukup dengan Gaofen. Aku mau pergi kemana? Kalau kamu berbaring di sini, bagaimana aku bisa pergi? Kembali ke Yushan itu bagus. Pergilah cari satu-satunya wanita yang tinggal di rumah kalian. Pergi cari pacarmu. Nyonya Gu, calon bosku. Sahabat dekatku selama lebih dari 10 tahun. Ah, kalian berdua pikir aku bodoh dan mudah diperdaya. Ya, tidak mengerti. Kamu sudah punya Ding Yue? Kenapa masih datang? Mencariku? Bukankah aku tahu kalian saling kenal? Dulu aku sedikit merasakan ada yang tidak beres. Aku memang sudah merasakannya sebelumnya. Tapi aku tidak yakin. Pacar Yue juga dia. Bangsat. Bodoh. Sayang, sudah cukup, jangan berisik. Apakah sekarang saatnya berkelahi? Bisakah kamu cepat-cepat pikirkan ini sebenarnya apa masalahnya? Dia bilang kecanduan. Maksudnya apa? Itu karena kesal. Jadi dia menyerangmu karena aku. Tapi anak itu bukan anakku. Jadi kamu benar-benar tidak punya negara. Sebenarnya memang tidak ada apa-apa, kan? Bapakku juga tidak pernah mengatakan suka padaku. Apapun yang kau katakan sekarang, aku sudah tidak ingin mendengar. Cepat pergi saja. Jika hari ini kau tidak menjelaskan tentang anak itu, aku tidak akan pergi. Katakan padaku yang sebenarnya. Anak itu sebenarnya bagaimana? Apa tidak mau memberitahunya? Kamu sebenarnya mau memberitahunya malam ini, kan? Kamu tidak tahu. Dia belum pernah pacaran. Pertama dan satu-satunya kali adalah untukmu. Malam ini dia bilang padaku dia harus menemukan ayah anak itu. Aku tidak tahu siapa lagi selain kamu. Kalau kamu tidak mau memilih salah satu dari mereka berdua, aku sarankan kamu pergi sekarang juga. Aku akan merawatnya. Aku akan merawatnya. Maksudmu apa? Itu. Keberanian. Adalah milikku. Hotel itu. Kamu beritahu aku. Apakah kamu yang di kamar 168 hotel malam itu? Katakanlah, kenapa kamu marah begitu? Sekarang kamu bilang ini masih ada artinya. Kamu kira dia sudah tidak membicarakannya. Sebenarnya aku memang tidak suka padanya. Tapi kalian tinggal bersama. Itu karena aku pikir dia adalah kamu. Kalau begitu kamu cukup bodoh. Pikirkan baik-baik. Setelah kamu pergi malam itu. Apakah kamu meninggalkan sebuah resume? Apakah itu milik Ding Yue? Sepertinya aku yang melihat resume itu. Aku kira orang yang kucari adalah dia. Setelah itu aku pergi ke rumahnya untuk mencarinya. Aku bertanya padanya, dia tidak menyangkal. Tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Jadi aku tidak pernah menyentuhnya. Percayalah padaku, aku bersumpah. Jadi semuanya hanyalah sedikit. Dia menganggap aku sebagai teman. Kenapa begitu? Padahal sebelumnya dia bahkan mau mengorbankan namanya untuk menyelamatkanku.
Mengapa semuanya berubah? Bukan dia. Bukan dia. Ini aku, Wei Wei. Nanti kalau kamu bangun, jangan bilang aku yang menyelamatkanmu. Kenapa? Dia seorang gadis besar. Kalau dia tahu, aku yang mengangkatnya dari kamar mandi, dia pasti akan malu. Apakah kamu pernah melihat tubuhnya? Kevin, apakah kamu otaknya bermasalah? Ini hal apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku bahkan menganggap dia sebagai sahabat baikku, menganggap dia sebagai penyelamatku. Aku sudah bersamanya lebih dari 10 tahun. Aku benar-benar marah padamu. Tenangkan diri, saya sekarang masih punya hal yang lebih penting. Apakah kamu ingat kecelakaan mobil yang tipe itu? Ingat? Tapi bagaimana dia tahu kamu akan pergi dinas? Jika hanya ingin membuatmu pergi, apa dia perlu melakukan ini? Itu karena kamu tidak cukup mengenalnya. Dia ingin melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya, sempurna dan ekstrim. Dia sekarang, ini bukan sekadar ingin aku pergi saja. Jangan buru-buru. Kalau kamu merasa bersalah padaku, aku ingin minta tolong. Tidak masalah, katakan saja. Aku pasti bantu. Aku ingin kamu bekerja sama denganku untuk berakting hadir. Sungguh, kamu tenang saja. Aku tidak akan memalukan diri dengan terus tinggal di sini. Kamu tahu dia sedang hamil. Tak ada yang perlu dikatakan. Keadaannya seperti yang kamu lihat. Kamu sudah lama mengenalnya. Kamu sudah tahu. Dia mengandung anak orang lain. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku melihat betapa kamu dulu sangat menyukainya. Tidak berani memberitahumu. Takut Anda terlalu sedih. Kamu melakukan hal berbahaya demi aku. Kamu bodoh atau bagaimana? Kamu tidak takut disalahpahami. Apakah aku terlihat seperti sangat menyukai Suning sebelumnya? Tidak berani memberitahumu. Takut membuatmu sedih. Saat itu aku buta mata. Wei Wei, jangan pergi, oke. Apakah yang kamu katakan itu benar? Berpura-pura. Aku takut kamu akan mengabaikanku lagi seperti dulu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan berusaha mengganti kerugiannya 2 kali lipat. Oke, aku rasa, karena suatu saat nanti kamu harus bergabung dengan keluargaku. Lebih baik kamu mulai mengenal bisnis keluarga dulu. Biarkan Liu Tezu mengatur posisi untukmu. Kamu datang ke perusahaan. Aku ingin melihatmu setiap hari. Aku ingin melihatmu setiap hari. Bagaimana? Tentu saja, itu bagus. Ada satu hal lagi. Paman, Anda akan kembali bekerja. Pertimbangan publikasi dari berbagai aspek. Bicaralah dengan saya untuk keputusan terakhir. Saat kamu bertemu dia, jangan marah. Jangan terlalu peduli juga. Saat ini, hanya kamu yang ada di hatiku. Jangan bersedih karena orang seperti itu. Apakah berhasil atau tidak, itu tidak penting. Sekarang saya akan mengatur semuanya. Ini, kamu bawa pulang dulu. Kenapa? Bukankah aku sudah bilang padamu? Kalau tidak ada apa-apa, jangan panggil aku. Ya, tidak bisa tahan. Ya, aku tanya tentang hal itu terakhir kali, tapi kamu tidak menjawab. Tentang apa? Kapan kita akan bersama? Aku dengar. Ada yang berakting bagus dalam drama saat sedang menghadapi bahaya. Ya, saya hanya memimpin urusan di Gunung Zitou. Tidak ada niat lain sama sekali. Oh ya. Kalau begitu, nanti aku akan beri hadiah yang layak untukmu. Hei, buat apa sih? Sampai kapan kita harus terus berpura-pura seperti ini? Sampai kapan kita harus terus berpura-pura seperti ini? Orang yang membantunya belum ditemukan. Tahan sebentar lagi. Dia dan Ruilin tampaknya sangat akrab. Aku juga merasa begitu. Lain kali dia menuduhmu dan hampir membuatmu membunuh diri. Aku rasa ini bukan dia yang memikirkan semuanya sendiri. Apa maksudmu? Dia sengaja melakukannya. Apakah dia layak untukku? Apakah aku sebegitu menjengkelkan? Tidak ada. Kamu cukup lucu. Ini Ruolin. Sepertinya tidak begitu pintar. Aku rasa. Pasti ada orang yang membimbingnya di belakang layar. Jadi. Aku juga nggak tahu. Proyek ini kamu kerjakan bagaimana? Tidak merasa malu. Jangan bilang itu adalah ceritamu di masa depan. Oh, maaf, Pak Gu. Saya pasti akan mengerjakan ulang. Hadiah untuk proyek ini jangan harap kamu dapat, ya? Aduh, jangan begitu, Pak Gu. Dengarkan penjelasanku.
Maaf ya, aku berbicara keras padamu. Malam ini aku mau mengundangmu makan sebagai permintaan maaf. Ini bagaimana menurutmu? Lalu yang ini. Ini adalah model terbaru kami. Kenapa kalung ini tidak dipakai? Takut kita tidak mampu membelinya. Pak Kuo sudah memesan yang ini. Dia tidak berkata apa-apa. Kami juga tidak berani sembarangan mengeluarkannya. Kapan Pak Gu memutuskan itu? Apakah dia bilang untuk siapa membelinya? Dia tidak bilang, kami juga tidak tahu. Kalung ini harganya berapa ya? Kalung ini seharga 300.300 yuan. Itu 3 juta? 3 juta. Kalung rusak ini seharga 3 juta. Belum pernah bilang sama kamu buat siapa. Atau mungkin kamu takut mengatakannya. Selain aku, siapa lagi yang dia bisa beli buat? Pasti istri pasti dibelikan oleh Pak Gu. Pak Gu begitu baik sama kamu. Pasti dia ingin memberi kejutan padamu. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan niat baiknya. Ya, tentu saja. 10 tahun. Maaf aku pernah berkata kasar padamu. Membuatmu sedih. Aku selalu merasa, aku harus sangat menuntut pada pasanganku. Sampai kamu datang. Aku tidak peduli dari mana asalmu, apa identitasnya, apapun masa lalunya. Kau punya anak yang bukan milikku. Aku marah tidak bisa terlibat dalam masa lalumu. Dibandingkan dengan reaksi tinggi, aku terlambat beberapa langkah. Lebih membenci kau menjauhiku seperti orang asing. Tidak mengatakan apa-apa padaku. Memikirkan kamu hampir mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Di waktu dan tempat yang aku tidak tahu. Sehingga kamu tidak akan muncul dalam hidupku. Aku merasa takut. Suning. Aku ingin memberitahumu isi hatiku. Aku menyukaimu. Ingin selalu melindungiku. Apakah kamu mau memberiku kesempatan ini? Apakah kamu mau memberiku kesempatan ini? Ini terlalu berharga. Aku mungkin akan kehilangan ini. Guyan. Kamu berjualan grosir. Bukan maksudku seperti itu. Dengarkan aku menjelaskan. Saat terakhir saya membeli kalung ini. Kebetulan dilihat oleh film. Saya takut dia akan. Kalau tidak, kita akan gagal, kan? Lalu, dari mana ini? Ini dari Liu Tezu, di pasar grosir. Hanya 20 yuan, serius, begitu hebat. Sama persis, kamu tenang saja. Benar-benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa jadi asli. Pak Kuo, Anda mencari saya. Nanti ke bagian SDM ambil gaji dulu. Kamu dipecat. Apa yang kamu lakukan pada Wei Wei? Kamu sendiri pasti tahu jawabannya kan? Tidak mungkin, aku tidak mungkin kepada Nyonya. Jangan suruh aku bilang sekali lagi. Keluar. Ruiling aku rasa Shuning tidak bisa lagi tinggal di sisi Tuan Gu. Nyonya, silakan perintahkan saja. Ku pasti akan bekerja sama sepenuh hati. Memang Ruiling. Karena sudah mendapatkan buktinya. Kita langsung lapor polisi saja. Apakah melakukan ini terlalu memudahkan dia? Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Aku ingin memberikan momen gemilang dalam hidupnya. Kamu sudah kembali. Dengar-dengar kamu memecat Ruilin hari ini. Bukankah dia sudah ikut denganmu bertahun-tahun? Tiba-tiba saja dipecat tanpa alasan jelas. Apakah pegawai lain tidak punya pendapat? Dia begitu menargetimu. Tentunya aku harus memecatnya. Dia tidak memberimu pekerjaan. Membuatmu jadi orang yang berbeda. Dibicarakan orang lain di belakang. Ini juga tidak sengaja. Kamu salah paham. Ruilin takut aku kelelahan. Lagi pula saya baru datang ke perusahaan. Banyak hal yang masih belum saya kenal. Kalau kamu memecat Ruilin, maka saya di perusahaan tidak akan punya teman bicara lagi. Kamu ingin dia kembali. Terserah kamu saja. Oh ya. Akun fans grup perusahaan kita sudah tembus 1 juta. Mereka ingin aku siaran langsung dengan wajah terlihat. Kamu mau ikut denganku? Sekalian memperkenalkan kamu. Ding Yue adalah tunangan Guyan. Tunangan. Maukah kamu menikah denganku? Pak Gu, apakah itu benar? Tentu saja, aku sudah menunggu hari ini. Sudah lama sekali.
Kalau begitu, siapkan dari sekarang ya. Kita tetapkan 2 hari lagi. Oke. Shuning, aku akan dengan megah mengambil semua milikmu. Aku ingin kamu tidak memiliki apa-apa. Hari ini aku akan berbagi kabar baik dengan kalian. Kalian bisa menantikan? Kalung ini sangat cantik, bukan? Ini hadiah dari Pak Gu di perusahaan kami. Harganya lebih dari 3 juta. Bukankah ini sangat indah? Pak Gu, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Hanya kita berdua saja. Saya kira akan ada banyak orang, ternyata tidak cukup. Kita belum mulai ya. Tunggu sebentar. Sepertinya orangnya masih kurang. Saya akan memilih 1.000 orang dari penonton yang hadir. Setiap orang menyetor 5.000. Ini sebagai cerita. Sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan kalian selama bertahun-tahun. 100.000. Sekarang saya punya sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Silakan rekam jika kalian mau. Gadis di samping saya ini. Dia pernah menghasut orang lain. Saudara laki-laki membunuh tanpa rasa. Memanfaatkan obat-obatan terlarang untuk mengorbankan orang di sekitarnya. Ini hanya beberapa hal yang pernah dia lakukan. Semua yang dia lakukan ini adalah untuk... Maksudnya apa? Maksudmu apa? Kalian bersekongkol dulu untuk menyakitiku, kan? Apa bukti kalian bahwa aku yang melakukannya? Kamu lupa kecelakaan mobil itu. Kau hampir membunuh 2 orang dan kau juga lupa. Buktinya ada, jika dia ini adalah ayah yang kotor. Dia ini tidak benar. Untungnya dengan bantuan tunanganku, kami bisa mendapatkan bukti kunci ini. Lupa untuk memperkenalkan. Ini adalah tunanganku. Suning. Semoga semua orang bisa mengambil pelajaran. Selamat tinggal, calon istri. Apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal. Aku tidak baik-baik saja. Kalian jangan berharap ada konsekuensinya. Apa? Kamu mau menangkap orang asing dengan tangan kosong? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kepala Gu, kau baik-baik saja. Maaf, aku yang berjanji. Ternyata kalian selalu berpura-pura menipuku. Guyan, kau benar-benar rela membesarkan anak untuk pria lain. Kau tidak merasa malu. Kau masih berani menyebutnya. Seandainya dia tidak hamil. Kau sudah mati 10 kali pun tidak cukup. Kau tidak hamil. Aku mengecewakanmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu sudah tidak punya anak lagi, kan? Kalian sedang menipuku, kan? Kalau aku minta uang, apa urusannya? Siapa bilang aku melakukannya demi uang? Tuan muda, aku benar-benar mencintaimu. Ini benar, hahaha. Menantu, aku memang sama sekali tidak punya perasaan padamu. Aku malah berharap kamu mengangkatku hari ini, besok aku bisa kentut. Dengan begitu semua milikmu adalah milikku. Lepaskan aku. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kenapa aku? Kamu tidak tahu ini akan jadi seperti ini. Semua orang mungkin tidak tahu. Tapi kamu bilang kamu tidak bisa. Semua orang mungkin tidak tahu. Tapi kamu, Nona, tidak bisa. Kali ini harus kalah dengan cerdik. Sudah dapat beasiswa? Kok tidak traktir? Baiklah, aku punya uang kok. Suka-suka saja. Setiap kali kalian berdua yang traktir. Kalau tidak, kali ini aku yang traktir ya. Aku baru saja kerja part-time. Baru dapat gaji. Traktir kalian makan hotpot masih bisalah. Ah, nggak usah. Dia kan punya uang. Kamu juga nggak dapat beasiswa? Kita nggak pakai uang ini kok. Halo Shuning, beberapa hari lagi datang makan? Ya, oke. Kamu telepon siapa? Kepala rumah sakit mengajak kita berdua pulang makan beberapa hari lagi. Baik, aku baru saja membelikannya beberapa baju. Kamu bilang ke kepala rumah sakit, aku akan membawanya beberapa hari lagi. Dengar tidak? Yue sudah bawa bajunya? Ah, tidak perlu. Tidak perlu. Mending dia kembalikan saja. Gajinya juga tidak banyak. Biar dia simpan sendiri untuk dipakai. Baju yang kamu belikan untukku saja aku belum sempat pakai. Kenapa? Ingat sesuatu ya? Mau aku ceritakan lebih banyak lagi untukmu? Hanya karena kamu bisa menghasilkan uang. Kalau kamu mampu, direktur rumah sakit bahkan tidak mau pakai baju yang aku beli. Karena kamu punya beasiswa. Kamu punya uang, jadi kamu dan Gaofen mengajakku makan. Bahkan untuk makan saja kamu tidak mau. Bagaimana kamu bisa begitu pelit? Kepala sekolah takut kamu pamer, takut kamu tidak kenyang makan.
Gaofen melihat kamu berusaha keras mendapatkan uang. Kami berdua bisa menghasilkan uang. Tentu saja karena kami berdua sudah berpacaran. Aku tidak membutuhkan. Apakah kamu pernah bertanya padaku? Apakah aku mau menerima niat baikmu yang seperti memberi sedekah itu? Apakah aku ingin menerimanya? Aku tidak membutuhkan. Aku tidak membutuhkan. Shuning menarikku untuk menjadi latar belakang dalam hidupmu. Apakah kamu merasa bahagia? Lihat, aku akan selalu hidup lebih buruk darimu. Kamu sudah gila bahagia? Ya, kamu benar-benar tidak tahu menyesal meski sudah diambang kematian. Jangan memoles dirimu sendiri. Kamu ini sampah yang tidak tahu berterima kasih. Apakah polisi sudah datang? Akan segera tiba, Tuan Gu. Kalian sudah melapor ke polisi. Ini milikmu, milikmu, jangan lapor polisi. Bukankah kita adalah saudara perempuan terbaik? Kalau kamu melamar Tuan Gu, aku juga akan lapor polisi. Yuan, kamu harus dewasa. Harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Hahaha. Aku yang bertanggung jawab. Aku ingin menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku bertanggung jawab atas apa? Tahun tikus jangan lupa. Nyawamu sekarang ini aku yang menyelamatkan. Kau masih berhutang nyawa padaku. Gaofen sudah memberitahuku. Kau masih berbohong sampai sekarang. Dia memang pengecut. Tahukah kau sudah berapa lama dia menyukaimu? Tahukah kau sudah berapa lama dia menyukaimu? Apakah kamu pernah melihat apa yang dia bawa nanti? Dia juga ingin melamar kamu? Ya. Dia si pengecut itu. Tapi dia bahkan tidak berani memberitahu hal sebesar menyelamatkanmu. Kamu gak bisa apa-apa. Asal aku bantu dia. Siapa suruh aku jijik? Aku gak mau kamu ngomong begitu. Nilai tinggi. Aku jijik sama anak perempuan. Kau tahu rasanya hidup selamanya di bawah bayang-bayangmu. Apa itu? Lepaskan aku, Yue. Kita berdua selalu berada di garis start yang sama. Yang mengalahkanmu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Bagaimana dengan kalung itu? Kalung yang aku berikan kepada Shuning adalah yang asli. Haha. Ini dibeli Liu Tezu di pasar grosir. Harganya cuma 20 kuai. Serius? Sekuat itu. Sama persis. Tenang saja, ini benar-benar tidak bisa dibedakan palsunya. Palsu tapi asli. Haha, ayo pergi, hahaha. Tuan muda. Tidak. Ada apa yang ingin diperintahkan? Saya ingin minum air. Madu lemon. 1 lembar lemon, 3 gram madu. Airnya harus tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, sekitar 47 derajat, benarkan? Benar-benar pintar. Kurang ajar dan semakin berani meminta lebih. Apa kamu benar-benar menganggap aku seperti anjing? Sayang. Kali ini kamu benar-benar terlambat. Aku kasih tahu ya, HMPH. Aku belum selesai dengan rencana kerjaku, nanti aku bantu kamu. Kalau kamu merusak bajuku, aku akan ganti. Ganti berapa miliar? Ya. Apa kamu ini orang aneh? Coba lihat apa yang ada di bawah meja samping tempat tidur. Mulai sekarang, kamu adalah bosku. Katakan saja. Menikah denganku. Baik.